Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdina Fitria, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan suhu dan kalor. Yuk simak videonya. Yang pertama, definisi suhu. Dalam fisika, suhu didefinisikan sebagai parameter yang mengukur tingkat energi kinetik rata-rata dari partikel-partikel yang membentuk suatu benda. Umumnya, benda yang panas memiliki suhu yang tinggi, sedangkan benda yang dingin memiliki suhu yang rendah. Tinggi rendahnya suhu pada suatu benda tersebut dapat dihitung secara kuantitatif dengan alat ukur bernama termometer. Alat pengukur ini menggunakan satuan berupa skala Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Namun, skala yang biasa digunakan adalah skala Celcius. Untuk mengetahui dengan pasti suhu suatu benda, kita memerlukan alat pengukur yang disebut termometer. Pembentukan termometer pertama kali dipelopori oleh Galileo Galilei tahun 1595. Termometer ini yang saat ini sering digunakan terbuat dari bahan cair seperti raksa dan alkohol. Prinsip yang dipakai pada termometer adalah pemuaian zat cair ketika terjadi peningkatan suatu benda. Peningkatan suhu benda. Jika suhu naik, maka zat cair memuai sehingga permukaan zat cair naik. Jika suhu turun, maka zat cair menyusut sehingga permukaannya turun. Kemudian, skala suhu. Terdapat 4 macam skala termometer yang digunakan, yaitu yang pertama Celcius, yang kedua Reaumur, yang ketiga Fahrenheit, yang keempat Kelvin. Kemudian konversi suhu. Untuk mengonversi atau mengubah suhu dari satu skala ke skala lain dapat menggunakan rumus atau formula di bawah ini. Baik, saya akan lanjutkan tentang teori suhu. Di sini teori suhu dibagi menjadi 3. Yang pertama teori kinetik gas, yang kedua hukum Charles, dan yang ketiga hukum Gay-Lussac. Yang pertama, teori kinetik gas. Teori kinetik gas ini adalah molekul yang bergerak secara acak dan memiliki energi kinetik. Yang kedua, hukum Charles adalah volume gas sebanding dengan suhu pada tekanan konstan. Dan yang ketiga, hukum Gay-Lussac adalah tekanan gas sebanding dengan suhu pada volume konstan. Selanjutnya, definisi kalor. Kalor sendiri adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan, dua benda yang memiliki suhu yang berbeda ketika dipertemukan, maka akan muncul kalor yang mengalir atau kalor yang berpindah. Misalnya pada saat Archimedes mencampurkan air dingin dengan air panas, kemudian akan menghasilkan air hangat. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi, yaitu tentang rumus kalor. Yang pertama, rumus perpindahan kalor. E sama dengan M kali C kali AT. Yang kedua, rumus kalor jenis CQ atau M kali AT. Yang ketiga, rumus kapasitas kalor C sama dengan Q atau AT. Yang keempat, rumus menentukan kapasitas kalor itu sendiri C sama dengan M kali C. Yang kelima, rumus kalor lebur dan uap kalor lebur dalam kurung Q sama dengan M kali L tutup kurung. Kalor uap
dalam kurung G sama dengan M kali U tutup kurung. Selanjutnya teori kalor. Teori kalor yang pertama, teori kalori. Kalor sebagai zat yang dapat berpindah antar sistem. Yang kedua, hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dipindahkan. Yang ketiga, konsep kalor jenis. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Yang keempat, konsep kalor laten. Kalor yang diperlukan untuk mengubah fase zat tanpa mengubah suhu. Selanjutnya, jenis-jenis kalor. Yang pertama, kalor pembentukan atau AHF. Kalor pembentukan kata adalah kalor yang menghasilkan atau dibutuhkan untuk membuat 1 mol senyawa dalam unsur-unsurnya. Yang kedua, kalor penguraian atau AHD. Kalor penguraian adalah bentuk kalor yang dihasilkan atau dibutuhkan untuk mengurangi 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur yang lain. Yang ketiga, kalor pembakaran atau AHC. Kalor pembakaran adalah kalor yang didapatkan atau diperlukan untuk membakar 1 mol zat, yakni unsur atau senyawanya. Yang keempat, kalor netalisasi atau AHN. Kalor netalisasi adalah jenis kalor yang didapatkan atau dibutuhkan untuk membentuk 1 mol H2O dari reaksi antara asam dan basa. Yang kelima, kalor pelarutan atau HHS. Kalor pelarutan adalah jenis kalor yang didapatkan atau dibutuhkan untuk melarutkan 1 mol zat yang awalnya padat menjadi larutan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Perubahan kalor. Perubahan kalor ada 2. Yang pertama, kalor bisa mengubah suhu zat. Masing-masing benda pada dasarnya memiliki suhu yang lebih rendah dari 0 mutlak. Jadi, zat benda tersebut pasti memiliki kalor. Jika zat benda tersebut dipanaskan, maka akan menerima tambahan kalor sehingga suhunya menjadi meningkat atau bertambah. Sebaliknya, jika zat benda tersebut didinginkan, maka akan melepaskan kalor yang menyebabkan suhunya menjadi turun. Yang kedua, kalor bisa mengubah wujud zat. Pada beberapa jenis zat benda, jika diberikan kalor dalam satuan tertentu, maka zat benda tersebut akan mengalami perubahan. Misalnya, es yang dipanaskan diberi kalor, maka akan terjadi perubahan wujud dari yang semula padat mencair. Jika proses pemanasan terus dilakukan, maka zat air tersebut akan berubah lagi menjadi wujud zat gas. Hal ini terjadi karena ketika zat yang akan berubah bentuk dari titik zat cair menjadi titik lebur benda. Macam-macam perpisahan kalor. Yang pertama, konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi terjadi dengan melewati zat perantara seperti logam tanpa disertai perpindahan partikel-partikel secara permanen di dalam zat itu sendiri. Laju kalor sama dengan Q per T sama dengan Ka. Buka kurung T2 dikurangi T1 tutup kurung. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah salah satu perpindahan kalor yang melewati suatu zat disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat itu sendiri. Yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak menggunakan zat perantara sama sekali. Perpindahan kalor secara radiasi tidak selalu mengharuskan kedua benda untuk bertemu atau saling bersentuhan, karena kalor tersebut dapat berpindah tanpa zat perantara. Itu artinya kalor akan dipancarkan ke semua arah oleh sumber panas dan kemudian mengalir ke semua arah yang bisa dituju. Baik, saya akan melanjutkan aplikasi suhu dan kalor.
contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu masak. Memasak makanan menggunakan panas dari kompor atau oven untuk mengubah tekstur dan rasa makanan. Dan ada lagi contoh dari kehidupan sehari-hari, yaitu terbang. Balon udara panas menggunakan pemanas udara untuk menghasilkan daya angkat yang memungkinkan balon untuk naik. Contoh dalam teknologi, komputer dan perangkat elektronik. Sistem pendingin pada komputer dan perangkat elektronik digunakan untuk mengatur suhu komponen dan mencegah kerusakan akibat panas. Pembangkit energi. Pembangkit energi menggunakan proses pemanas air untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin dan generator listrik. Jadi, Baik, saya akan melanjutkan materi dan memberikan contoh soal tentang suhu dan kalor. Contoh soal yang pertama. Sebuah termometer menunjukkan suhu 30 derajat Celcius. Jika suhu tersebut dinaikkan 20 derajat Celcius, berapakah suhu airnya? Yang kedua, jika kalor jenis besi 460 Joule atau per kilogram derajat Celcius, maka energi yang diperlukan untuk memanaskan 4 kg besi yang dipanaskan dari 20 derajat Celcius sampai dengan 70 derajat Celcius adalah. Untuk yang nomor 1, sebuah termometer menunjukkan suhu 30 derajat. Itu berarti menunjukkan suhu awal. Suhu awal sama dengan 30 derajat Celcius. Jika suhu tersebut dinaikkan 20 derajat, berapakah suhu akhirnya? Berarti pada pertanyaan tersebut ada peristiwa perubahan suhu atau kenaikan suhu. Maka yang kita cari adalah suhu akhirnya. Rumusnya bagaimana? Suhu awal tambah perubahan suhu. Suhu awal yaitu 30 derajat Celcius. Perubahan suhunya 20 derajat Celcius. Berarti sama dengan 50 derajat Celcius. Kat, bingung aku kata ngomong ya. Yang nomor 2, jika kalor jenis besi 460 Joule atau per kilogram derajat Celcius 460 Joule per kilogram derajat Celcius, maka energi yang diperlukan untuk memanaskan 4 kg besi yang dipanaskan dari 20 derajat Celcius sampai dengan 70 derajat Celcius. Berarti masanya dari besi, massa besi sama dengan 4 kg. Sedangkan untuk suhu yang diketahui sama dengan 70 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. Jadi jawabannya rumusnya yaitu massa dikali suhu besi dan dikali delta T sama dengan massa besi 4 kg kali suhu besi 460 Joule per kilogram derajat Celcius kali 50 derajat Celcius sama dengan 92.000 Joule.
Siapa di sini yang suka minum teh panas atau kopi panas? Tahukah kamu mengapa cangkir tersebut bisa terasa hangat atau panas di tangan kalian? Perpindahan kalor adalah proses di mana energi panas berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya, saat kita memanaskan panci di atas kompor, energi panas berpindah dari api ke panci. Ada 3 jenis perpindahan kalor yang perlu kita ketahui, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat padat. Misalnya, saat satu ujung batang logam dipanaskan, kalor berpindah ke ujung lainnya melalui getaran molekul-molekulnya. Selanjutnya, kita lihat konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat cair atau gas dengan pergerakan massa zat tersebut. Contohnya saat kita memanaskan air dalam panci, air panas naik dan air dingin turun membentuk arus konveksi. Terakhir, kita akan membahas radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor melalui gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan medium. Contohnya, matahari memancarkan energi panasnya ke bumi melalui ruang hampa. Sebagai contoh, logam panas menunjukkan konduksi, panci air mendidih menunjukkan konveksi, dan matahari yang memanaskan bumi menunjukkan radiasi. Nah, berikut adalah tentang perpindahan kalor. Penting sekali untuk kita memahami berbagai aspek dalam kehidupan kita. Teruslah belajar dan eksplorasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Kesimpulannya, suhu dan kalor merupakan konsep penting dalam kehidupan kita. Memahami konsep ini memungkinkan kita untuk memanfaatkan energi panas dengan lebih efektif dan memahami bagaimana panas memengaruhi lingkungan kita.